Ya, oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4 semuanya sekaligus. Untuk pertemuan kali ini kita udah masuk untuk ke bab kedua, yaitu metabolisme. Namun ini agak lain, agak beda. Biasanya hanya saya tampilkan linknya saja untuk Anda belajar. Namun kali ini agak beda, saya tampil di hadapan Anda semuanya karena udah lama tidak jumpa ya. Baik, kita masuk ke ini. Materi tidak ngentek ke waktu ya, durasi ini makanya terbatas. Kita masuk ke ini, ke KD nya dulu. Ini ya, ini KD nya seperti apa ini. Sini untuk kompetensi dasar ya, daripada metabolisme. Jadi kita gede gesek. Nah, kompetensi dasar itu ada di sini yang 32, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Dan 42 ini terkait dengan praktikum ya. Ini menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Tapi untuk yang 42 ini nanti barangkali dalam bentuk lain saja, karena menimbang dengan pertimbangan masih ada COVID-19 ya. Jadi barangkali belum bisa untuk praktikum sekerja kelompok. Baik, untuk kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat ini, silakan baca sendiri, ngetek waktu, dan mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim, proses katabolisme dan proses anabolisme melalui percobaan ya. Lanjut. Menjelaskan konsep fotosintesis dan kemosintesis dan seterusnya, sampai nanti di paling akhir itu ada menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Namun barangkali untuk praktikum nanti Pak Kris akan coba dalam bentuk lain, sehingga Anda tidak perlu percobaan langsung di sekolah karena belum diizinkan untuk masuk ke sekolah gitu. Oke, kita mulai untuk metabolisme. Sebetulnya bisa Anda baca sendiri, namun ayo bareng-bareng belajar dengan Pak Kris di sini. Metabolisme berasal dari kata metabole atau dari bahasa Yunani ini yang berarti berubah. Yang penting begini artinya, keseluruhan segala proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu ya. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Yang anabolisme itu adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar, contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Saya kira kalau peristiwa fotosintesis Anda sudah mengetahui, di SD aja sudah pernah dipelajari. Kalau kemosintesis nah itu khusus ya, ini kalau di SD belum dipelajari, SMP juga barangkali belum. Nanti lihat di internet aja apa itu fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian yang kedua katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Lanjut, di sini ada, sebelum masuk ke berikutnya ini kita harus tahu tentang enzim, karena enzim nanti yang sangat berperan sekali dalam metabolisme ya. Itu ada pengertian dan sifat-sifat cara kerja enzim. Pengertiannya sebenarnya gini, untuk enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ini saya tambahkan pengertiannya di sini. Ya, biokatalisator adalah yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Jadi enzim sendiri itu ikut mempercepat, namun dia sendiri tidak ikut bereaksi. Kemudian sifat enzim, ini ada ini ya, enzim adalah protein. Nah tadi, kemudian bekerja spesifik secara khusus, ya secara khusus. Kemudian fungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, yaitu bisa membentuk, bisa memecah. Kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah nanti bisa suhu barangkali ya, mungkin bisa keasaman atau lain-lain. Nah, nanti silahkan ini dicari di internet
Jadi ini nanti terbatas saja saya sampaikan, tidak panjang lebar. Kemudian cara kerja enzim nanti ini menurunkan energi aktivasi, energi yang diperlukan untuk reaksi. Artinya apa? Dalam sebuah reaksi dengan dibantu adanya enzim, maka nanti energi yang dibutuhkan itu tidak boros, ya, bisa ngirit karena adanya enzim. Nah, ini jadi di dalam tubuh kita kalau kita tidak punya enzim, energi banyak yang kita sedot untuk aktivasi yang digunakan untuk reaksi di dalam tubuh, yaitu untuk metabolisme tadi. Kita lanjut. Ini gambarnya ya, mekanisme cara kerja enzim. Ini perhatikan, ini ada gambar yang titik-titik atau garis putus di sini, putus-putus. Perhatikan, ini ada zat yang bereaksi, kemudian di sini ada produk ya, ada produknya yang dihasilkan di sini. Kemudian ini ada gambar ini. Ini ada gambar yang titik-titik ini ya. Ini dulu energi, ini produk ya, ini produk. Yang tanpa enzim ini dibutuhkan energi yang tinggi, butuhkan energi tinggi toh, karena ini semakin tinggi begini. Nah ini berarti energinya tinggi, ini yang tanpa enzim. Kemudian yang menggunakan enzim ini yang ini titik ini dengan enzim. Nah, padahal produknya sama, berarti masih bagus menggunakan enzim. Ini cara kerja enzim, artinya membantu reaksi, namun sehingga energi yang dibutuhkan bisa lebih efisien, rada ngirit gitu ya. Kita lanjut. Nah ini gambar cara kerja enzim. Ini ada dua, di sini ada model kunci gembok atau lock and key dan induksi pas atau induce fit di sini. Yang pertama adalah begini, ini ada gambar seperti ini. Coba substrat plus enzim, ada kompleks enzim substrat dan enzim plus produk. Ini artinya gini, perhatikan. Ini ada enzim ini yang warna pink ini enzim, kemudian ini substratnya atau bahan yang mau reaksi. Nah enzim ini membantu begini. Nah ini yang disebut dengan kunci gembok itu klop. Perhatikan nih lekuknya seperti ini, kemudian enzim juga lekuknya seperti ini klop. Nah nanti setelah bertemu dibantu oleh enzim, maka akan dihasilkan produk. Ini produk yang direaksikan, atau ini dalam ini proses hidrolisis karena pemecahannya ini ya. Ini. Nah ini enzimnya tidak ikut, dia tidak ikut rusak. Dia tidak ikut bereaksi, tapi dia membantu saja, gitu ya. Terus berikutnya ini model yang jus fase, artinya gini. Ada substrat kemudian ada enzim. Perhatikan ini permukaannya tidak sama ya, permukaannya tidak sama, tapi enzimnya apian di sini, dia punya sisi aktif yang bisa menyesuaikan. Ini yang disebut dengan induksi pas ya, dan hasilnya pun juga bisa menghasilkan produk. Dan enzim sendiri tidak terpengaruh, dia tidak ikut reaksi ya. Ini cara kerja enzim. Yang pertama ada model kunci gembok atau lock and key, dan yang kedua adalah induksi pas. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya, ini ada temperatur, suhu, ada perubahan pH. Perhatikan kalau seperti ini kira-kira yang maksimal pada suhu berapa ini? Nah kurang lebih pada 40 derajat ya. Ini juga pada pH berapa. Di sini nanti ada enzim bekerja secara maksimal, jadi dibutuhkan pH tertentu. Dan ini bisa Anda ketahui kalau nanti dalam praktikum ya. Ini misalnya pada pH 7 atau netral misalnya, ini nanti maksimal. Nah itu. Nah ini namun juga tidak harus patokannya 7 atau 6 atau 8. Ini ada beberapa nanti tergantung dari hasil percobaan. Ini bisa dilihat. Tapi yang jelas perubahan pH juga berpengaruh terhadap kerja enzim, gitu ya. Lanjut, konsentrasi enzim. Nah kalau di sini bertambahnya konsentrasi enzim secara bertingkat dapat menaikkan kecepatan reaksi enzimatis. Dengan kata lain, semakin besar volume konsentrasi enzim, maka semakin tinggi pula aktivitas enzim dalam memecah substrat yang dikatalis ya. Kemudian inhibitor enzim ya, inhibitor. Ini kalau inhibitor ini sebenarnya yang disebut inhibitornya adalah penghambat ya. Jadi menghambat kerja enzim. Ini nanti silahkan Anda cari di internet, barangkali lebih lengkap dari yang saya sampaikan di sini itu. Jadi ini nanti yang berpengaruh nanti terhadap
kerja enzim ini juga ada ini inhibitor.